Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai dua hal yang bagi saya ada unsur kesamaan, yaitu anak-anak dengan kura-kura atau penyu. Saya mengamati ketika penyu berjalan dan kemudian beranak, itu semua harus pelan-pelan. Setiap orang yang mengawasi harus sabar, harus menunggu bagaimana tukik-tukik atau telur-telur yang menetas itu berjalan ke arah pantai supaya tidak dimakan oleh pemangsa-pemangsa, baik burung-burung ketika masih di darat maupun hewan-hewan ikan yang mulai menjaga di perairan pantai. Maka mereka harus diyakinkan supaya selamat ke lautan bebas untuk tumbuh menjadi penyu atau kura-kura yang dewasa. Selalu berjalan pelan-pelan, dan itu menjadi simbol kita juga harus sareh, sabar, pelan-pelan. Begitu juga kalau kita mempunyai anak bayi, kita tidak bisa berpikir jauh karena kita harus fokus kepada memelihara, memperhatikan anak-anak yang baru berproses di dalam perkembangannya. Kita tidak bisa bekerja, harus cuti, harus merawat anak, harus pelan-pelan, harus menambah kesabaran dengan perhatian anak seperti ini. Beberapa saat yang lalu ada umat seorang dokter yang minta doa menemui saya karena anaknya mantu melahirkan bayi kembar, tetapi harus melahirkan secara prematur, bahkan sangat-sangat prematur dalam usia kandungan yang baru 5 bulan, harus melahirkan karena ketuban sudah pecah dan anaknya adalah kembar. Mari kita doakan anaknya biar Tuhan sendiri yang menjaga. Dalam masa-masa ini, anak kembar yang lahir di usia kandungan 5 bulan ini sekarang berada di semacam inkubator atau yang perawatan khusus. Tentu masih sangat kecil, tidak ada 1 kilo beratnya, dan ini akan mengganggu pertumbuhan bayi itu sendiri. Ibunya juga harus opnam, tetapi sudah pulang, sudah diizinkan pulang. Semua rencana ke depan, semua persiapan-persiapan kegembiraan sekarang harus turun lagi, harus down, harus pelan-pelan diatur semuanya bersama 2 bayi kembar yang sekarang masih terlalu dini untuk lahir ke dunia ini. Tetapi kita tentu saja bersama Tuhan menjadi pro-life, melindungi kehidupan yang diberikan Tuhan. Maka Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjaga, dan Tuhan yang akan menentukan. Tentu saja kita berpasrah pada Tuhan. Saya teringat juga ketika Santo Petrus, walaupun dia sudah dewasa, dia menjadi orang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus. Kemudian dalam proses pengejaran ke arah Damsik atau Damaskus, dia jatuh dari kuda, mendapat penampakan Tuhan, dan akhirnya dia dilahirkan kembali karena berjumpa dengan Yesus yang tersalib. Mengapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus tidak bisa menjawab. Paulus akhirnya bangkit, dan dalam tulisannya dia mengatakan, aku seperti bayi yang baru lahir sebelum waktunya. Dilahirkan kembali, bahkan
belum siap dilahirkan, Paulus merasa diri yang lahir sebelum waktunya. Semua kemudian pelan-pelan. Program yang akan membunuhi pengikut Kristus pada waktu itu akhirnya berhenti dan justru berubah karena dia dilahirkan kembali. Arah hidupnya menjadi berubah. Maka kemudian saya yakin ibu keluarga besar dari dua yang mempunyai anak kembar yang lahir pada usia 5 bulan kandungan itu pasti akan mengatur hidupnya lagi, akan membangun lagi cita-cita masa depan, dilahirkan kembali dengan menghadapi segala kelahiran baru ini. Mau kemana? Quo vadis, lalu mulai mengatur lagi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mengenal Injil tentang kisah Nikodemus. Nikodemus orang yang sudah dewasa, yang sudah matang, sudah terbentuk, sudah menjadi ahli kitab karena dia orang Farisi, dia anggota Sanhedrin. Kemudian dalam sidang-sidang untuk mengenyahkan Yesus, dia selalu merasa ingin tahu. Dia masih mempunyai hati yang baik untuk melihat kebenaran-kebenaran yang dibawa Yesus. Maka dalam setiap sidang-sidang Sanhedrin yang ingin membinasakan Yesus, Nikodemus selalu mengingatkan, kalau ada kebaikan dan mukjizat, tidak mungkin itu tidak berasal dari Allah. Maka perhatikan ini, jangan sembarang memilih suatu keputusan yang justru merugikan orang, merugikan kita semua. Itu kata-kata Nikodemus. Bahkan juga Nikodemus malam-malam berjumpa dengan Yesus karena dia takut dituduh sebagai pengkhianat orang-orang Farisi, Sanhedrin, sebagai pengkhianat karena mulai percaya kepada Yesus. Dalam suatu dialog di suatu malam, Yesus mengajar Nikodemus tentang kelahiran kembali. Kamu harus dilahirkan kembali karena backgroundmu adalah background perjanjian lama, background orang Farisi, background Sanhedrin yang selalu mengutuk, menganggap salah apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Yesus sendiri. Maka kamu harus dilahirkan kembali. Tetapi tentu saja Nikodemus tidak paham apa maksudnya. Tidak mungkin saya yang sudah dewasa ini masuk ke rahim ibu dan untuk dilahirkan kembali. Sebetulnya Yesus dalam Injil lengkap mengatakan, kamu orang bijaksana di antara orang Farisi, orang Yahudi. Bagaimana kamu tidak memahami dilahirkan kembali? Setiap orang yang tidak dilahirkan kembali di dalam air dan roh, dia tidak akan bersatu dengan aku. Dia tidak akan memiliki kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, menjadi bayi kembali, menghancurkan susunan tatanan prioritas di dalam hidup sebelumnya. Setelah mengenal Kristus, kemudian diatur kembali dan mencoba tujuan hidup kita akan berubah. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya berjumpa dengan orang yang sedang direhab narkoba. Orang itu mempunyai cita-cita sebelum dia masuk dalam rehabilitasi narkoba. Tetapi ketika ketahuan dia pecandu, kemudian dikirim ke rehabilitasi narkoba, seakan-akan kebanggaan, harga diri, seakan-akan apa yang menjadi prestasinya runtuh semua. Tatanan di dalam otak, rencana hidup, masa depan runtuh semua.
saya harus mengalami rehabilitasi. Saya harus menerima rasa malu ini, kegagalan saya yang memalukan di tengah-tengah masyarakat dan komunitas yang bergengsi yang selama ini saya pertahankan sebagai harga diri dalam pergaulan saya. Lalu bagaimana saudara-saudari? Orang itu kemudian mulai bangkit. Dalam proses rehabilitasi itu tidak hanya rehab dari kecanduan narkoba, tetapi rehab untuk membangun tata hidup yang lebih bernilai, untuk membangun kehancuran harga diri dan prestasi tadi menjadi sesuatu yang harus bangkit lagi, harus dididik menjadi bayi lagi, harus mulai pelan-pelan membangun kepercayaan diri, membangun kepercayaan orang-orang yang mencintainya, yang terdekat dengan dia, yang dicintainya. Dan pelan-pelan dia membangun itu sebagai orang yang baru dilahirkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua dengan segala pengalaman kekurangan kita, ketika kita sudah mulai meninggalkan Tuhan, kita perlu dilahirkan kembali. Kita perlu membongkar kenyamanan kita, pola pikir kita, untuk menunjukkan bahwa kita dilahirkan kembali untuk membangun suatu tatanan nilai yang baru, yaitu bersama Kristus yang ingin membangun segalanya baik. Kita bisa mulai membangun, misalnya tema APP kita, bahwa lingkungan itu dirusak oleh kita semua dengan sampah, dengan segala kecerobohan kita, maka kemudian kita merusak lingkungan, merusak suatu sistem kehidupan yang kemudian kita sendiri ada di dalamnya. Maka perlu membangun suatu kelahiran baru, pandangan tentang alam semesta, tentang lingkungan, pandangan tentang bagaimana mengelola sampah, mengelola enzim-enzim untuk menjadikan dunia tempat tinggal manusia ini menjadi lebih lama lagi, bertahan lama, dan itu akan membuat kita semua menjadi produktif di dalam mengolah lingkungan, memayu hayuning bawono. Juga banyak hal-hal lain lagi yang membuat kita bisa dilahirkan kembali, memahaminya, dan kita membangun nilai itu berdasarkan nilai-nilai yang diberikan Tuhan. Maka mari kita lanjutkan kehidupan ini, kita dilahirkan kembali setiap saat, dan kemudian menemukan ide-ide brilian bersama Tuhan yang membangun semesta, membangun dunia, membangun cara hidup baru, habitus baru yang membuat kita berguna bagi masyarakat dan lingkungan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.